Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Semoga sehat selalu dan dalam keadaan bahagia ya. Kembali lagi bertemu dengan saya Indriani dengan NIM 18070160021 dalam mata kuliah Psikologi Komunitas yang diampu oleh Bu Siti Hikmah. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang feminisme dan emansipasi sosial. Namun, dalam bab ini saya ingin menjelaskan 2 poin. Yang pertama, perempuan dan norma sosial, kemudian perempuan dan modernisme. Mari kita simak sama-sama ya. Oke, sebelum itu saya ingin menyinggung pengertian feminisme sendiri ya. Jadi secara etimologis, feminisme itu berasal dari bahasa Latin, yaitu femina, yang berarti perempuan. Nah, menurut para feminis ini, feminisme itu memiliki makna yang berbeda-beda seiring dengan berjalannya waktu atau sesuai dengan kultural dari berbagai daerah. Jadi ada nih beberapa orang yang menganggap bahwa feminisme itu merupakan suatu gerakan pemberontakan perempuan. Wah, ada juga yang seperti itu. Namun pada intinya adalah feminisme merupakan suatu tren peradaban yang mengarah pada persamaan di segala bidang kehidupan tanpa diskriminasi karena perbedaan jenis kelamin. Ya, jadi intinya feminisme ini adalah sebuah gerakan di mana memiliki visi dan misi menyamakan hak perempuan dengan laki-laki di segala bidang ya, entah itu di bidang sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya. Nah, biasanya ketimpangan karena jenis kelamin ini itu karena disebabkan oleh aturan budaya nenek moyangnya sejak dulu. Seperti itu. Jadi pada intinya feminisme adalah gerakan pada persamaan di segala bidang kehidupan tanpa diskriminasi yang disebabkan oleh perbedaan jenis kelamin. Oke, sekarang perempuan dan norma sosial. Nah, pengertian norma sosial menurut Marvin Esau yaitu peraturan yang berkaitan dengan semua perilaku manusia yang dijalankan oleh anggota masyarakat tersebut serta menyelaraskan tingkah laku yang seharusnya dilakukan. Nah, sedangkan menurut Bella Boone ini norma sosial adalah alat untuk mengatur individu dalam kelompok masyarakat agar berperilaku sesuai dengan keyakinan yang berlaku dalam masyarakat. Nah, dari dua pengertian yang berbeda ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa norma sosial adalah kebiasaan umum atau aturan yang menjadi pedoman perilaku masyarakat. Kalau singkatnya patokan perilaku gitu ya. Nah, lalu bagaimana perempuan dalam norma sosial gitu kan? Dalam pandangan sosial sendiri, jadi perempuan itu identik dengan orang yang mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki mencari nafkah. Nah, ini juga bisa kita lihat di lingkungan sekitar bahwa perempuan itu kalau mencari nafkah itu agak gimana gitu, kayak terlihat buruk misalkan, atau ketika laki-laki yang mengurus rumah tangga sepertinya kok terlihat canggung gitu ya. Nah, ini kan perempuan dalam pandangan norma sosial. Kemudian perempuan dipandang sebagai sosok yang manis, lembut, cengeng, ketergantungan pada orang lain. Sedangkan laki-laki kuat, handal, cerdas, tidak cengeng dan mandiri. Nah, ini juga pasti kita sudah mengetahuinya bersama ya. Lalu
perempuan tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri, butuh orang lain. Sedangkan laki-laki dianggap mampu menghadapi masalah sendiri. Jadi dalam budaya kita nih, perempuan itu sering kali dipandang sebagai seseorang yang tidak pantas untuk mengambil keputusannya sendiri. Karena dia dianggap lemah, cengeng, jadi dia itu seolah-olah selalu membutuhkan orang lain gitu. Padahal perempuan pun bisa mengambil keputusannya sendiri, sama seperti laki-laki. Begitu. Oke, sekarang perempuan dan modernisme. Nah, di sini tepatnya pada abad ke-19, jadi saat itu tuh perkembangan sosial ekonomi masyarakat barat berkembang sangat pesat. Mulai dari teknologi, kesejahteraan, dan pendidikan. Waktu itu tuh teknologinya sudah mulai dari yang manual, menggunakan tenaga manusia, sudah beralih ke tenaga mesin. Kemudian juga kesejahteraannya, jadi perdagangan lintas negara dan benua itu mulai berjalan gitu ya, jadi ekonomi masyarakatnya mulai meningkat. Kemudian pendidikannya juga meningkat, jadi waktu itu tuh sudah muncul sekolah-sekolah formal, banyak sekolah-sekolah formal gitu ya. Nah, perubahan peradaban yang progresif tadi nih ternyata lebih banyak dinikmati oleh kaum laki-laki. Ya, kalau kita menilik sejarah R.A. Kartini, itu kan kakak-kakak laki-lakinya semuanya mengenyam pendidikan formal Belanda waktu itu. Sedangkan Kartini itu tidak diperbolehkan. Nah, ini hal-hal seperti ini yang membuat potensi perempuan tenggelam. Jadi perempuan tidak bisa mengembangkan potensinya selayaknya kaum laki-laki gitu ya. Nah, saat itulah perempuan mulai keluar dari ranah domestik. Ranah domestik tuh maksudnya kayak peran sebagai istri, mengurus anak, mengurus rumah gitu. Meski perempuan ingin aktif di ranah publik, ranah domestik tetap jadi tugas utama. Jadi ketika kaum perempuan menganggap bahwa ini adalah sebuah ketidakadilan, maka untuk mencapai keadilan dan persamaan hak tersebut, kaum perempuan juga ingin aktif di ranah publik. Itu juga ingin terlibat di bidang pemerintahan, misalkan di bidang ekonomi, sosial, dan lain-lain. Namun dia tidak boleh meninggalkan perannya dalam ranah domestik. Jadi dia tetap menjalankan tugasnya sebagai istri, ibu, di samping ingin berkarir gitu. Ini yang disebut dengan feminisme liberal. Hingga pada 1970 dan Orde Baru, gerakan ini masih cukup kuat hingga sekarang. Nah, dengan gerakan ini, maka perempuan memiliki peran ganda, yaitu ranah domestik dan publik. Seperti sekarang yang bisa kita lihat gitu ya, ternyata sekarang perempuan itu nggak cuma jadi istri atau mengurus anak atau mengurus dapur saja, tetapi banyak perempuan-perempuan yang berprofesi berkarir misalkan di bidang industri ya, jadi psikolog, jadi dokter. Ternyata mulai kesini banyak perempuan-perempuan yang menjadi pejabat gitu. Awalnya seperti ini ya. Jadi perempuan dan modernisme itu seperti itu. Nah, oke. Ini ada satu kutipan dari R.A. Kartini. Meskipun ia adalah seorang wanita, ia bisa menjadi wanita sepenuhnya tanpa berhenti menjadi wanita sepenuhnya.
silahkan teman-teman bisa renungkan sendiri ya, apa maksud dari kalimat R.A. Kartini ini. Oke, terima kasih banyak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau menyimak sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.